Shabbat Shalom Bapak Ibu. Ya, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Ya, kita bersuka cita kalau saat ini Bapak Yahweh masih memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini, untuk bersama-sama rindu untuk datang di hadirat Bapak Yahweh, untuk memuji, untuk menyembah, bahkan untuk mendengarkan suara Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh sangat bersuka cita. Inilah anak-anakku, ya, karena kita memang menjadi umat-umat pilihannya Bapak Yahweh. Ya, di malam hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar Daftar Elohim yang saya beri judul 4 meterai dibuka, keluar penunggang kuda. Kita akan baca Bapak Ibu dari Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Bapak Yahweh. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur, "Marilah dan lihatlah." Dan aku melihat, dan lihatlah, seekor kuda putih, dan dia yang menunggang di atasnya memegang sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota, dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Dan ketika dia membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk hidup kedua yang berkata, "Marilah dan lihatlah." Dan keluarlah kuda yang lain berwarna merah api, dan kepada dia yang menunggang di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk mengambil damai dari bumi, juga agar mereka saling membunuh seorang terhadap yang lain. Dan kepadanya telah diberikan pedang yang besar. Dan ketika dia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga yang berkata, "Marilah dan lihatlah." Dan aku melihat, dan lihatlah, seekor kuda hitam, dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, "Setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu." Dan ketika dia membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, "Marilah dan lihatlah." Dan aku melihat, dan lihatlah, seekor kuda hijau pucat, dan dia yang menunggang di atasnya, namanya Kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas 1/4 bumi, dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan kematian, dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Amin Bapak Ibu. Ya, ini dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai 8 menceritakan tentang penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, salah satu dari penglihatan Yohanes adalah keempat kuda, ya, bersama dengan penunggang-penunggangnya. Kalau di dalam Wahyu 6 itu berbicara ada 6 meterai, ya, ke-6 meterai yang dibuka oleh anak domba. Ya, kita tahu anak domba siapa? Yeshua HaMashiach. Ya, jadi Yeshua HaMashiach membuka ke-6 meterai. Tapi di hari ini, di malam ini, saya mengambil 4 meterai yang dibuka oleh Tuhan Yeshua, yang di dalamnya ada penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda hijau pucat. Ya, kita akan membahas satu-satu biar kita tahu apa maksud dari masing-masing meterai ini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pernah baca ya? Pernah baca tidak tentang 4 penunggang kuda? Pernah, ya? Ya, kita akan buka di sini supaya kita lebih mengetahui maksud dan tujuan Yeshua membuka meterai-meterai ini seperti apa.
Ya, yang pasti ketika Yosua buka meterai-meterai ini, Bapak Ibu, itu menyangkut dengan hukuman atas bumi dan manusia. Ya, ketika meterai itu dibuka, satu kali lagi saya katakan, itu menyangkut hukuman atas bumi dan manusia. Kita akan bahas satu Bapak Ibu. Yang pertama, Suslaban. Suslaban atau kuda putih dan penunggangnya. Nah, siapa kuda putih dan penunggangnya ini? Dan apa arti atribut yang dia bawa? Ya, Suslaban. Kalau kata sus, ya, itu menyangkut dengan kuda. Ya, kuda atau simboliknya dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Di zaman Romawi kalau us-usnya bilang us-us. Ya, dia laki-laki, dia jantan atau dia kuda. Ya, umpama ada Paulus, ya, Saulus, us-us di belakang itu menyimbolkan bahwa dia laki-laki atau dia seorang yang jantan. Nah, tuh. Atau yang kita pakai penyembahan yang lama. Ya, Bapak Ibu. Nah, ya, kita akan bahas satu-satu. Penunggang kuda ini dengan atribut-atributnya. Kalau orang melihat, saya sudah buka banyak di beberapa channel YouTube, ya, kita lihat perbandingan antara pemikiran yang ke Yunani dan Romawi dan pemikiran ke pola akar Ibrani itu ternyata berbeda. Kalau pikiran dari pola Yunani atau Romawi, mereka menggambarkan ini adalah Yesua, Bapak Ibu. Ya, inilah adalah Yesua. Tapi kalau kita tarik dari pola akar Ibrani, ini bukan Yesua, Bapak Ibu. Ya. Nah, siapa penunggang kuda ini? Penunggang kuda ini ternyata adalah anti-Hamasyah. Ya, jadi bukan Yesua, Bapak Ibu. Yesua pada saatnya nanti akan turun ke bumi. Ya, tapi dalam pembukaan meterai yang pertama yaitu kuda putih, ini adalah anti-Hamasyah. Dia datang, yang tadi dibilang atribut apa yang dia bawa? Dia menciplak atribut dari Samayim. Dia menciplak, menyamarkan dirinya seakan-akan dia itu penyelamat. Jadi banyak orang yang tertipu dengan kuda putih ini, Bapak Ibu, dan si penunggangnya. Ya, kalau kita berbicara mengenai kuda, lambang kuda itu lambang apa, Bapak Ibu? Ya, kekuatan, ya, lambang power. Kalau kita lihat di mobil atau di motor itu ada tulisan HP, ya, HP itu horsepower, ya. Tenaga kuda. Jadi kalau ketika umpama mobil-mobil balap atau mereka kan biasa bilang berapa ribu tenaga kuda gitu, ya, atau berapa ratus tenaga kuda. Nah, kuda itu melambangkan kekuatan. Jadi si anti-Hamasyah ini, ya, dia memakai kekuatan dengan atribut yang seakan-akan dia itu datang sebagai penyelamat dunia. Siapa tahu itu dia adalah anti-Hamasyah. Nah, yang kedua, dia datang dengan busur. Ya. Di sini busur, Bapak Ibu, lihat ada dia punya anak panah tidak? Tidak ada. Jadi dia datang untuk meneror, dia menakut-nakuti umat manusia. Ya. Dia datang untuk menciptakan teror agar orang-orang di bumi ini, ya, di dunia ini takut. Ya, kita pernah kena teror beberapa tahun yang lalu. Tapi saya percaya sampai sekarang iman Bapak Ibu masih tetap kuat. Ya. Nah, teror ini dia berlaku bagi orang yang imannya itu rendah. Tapi kalau orang yang punya standar imannya sudah sampai di level atas, teror ini tidak ada apa-apanya. Ya. Walaupun nanti dia juga akan berdampak. Dampak bahwa kita merasakan teror itu. Nah, jadi dia cuma datang menakut-nakuti, dia pakai busur, tapi anak panahnya tidak ada. Ya, makanya dibilang busur panah itu adalah teror.
Nah, yang berikut, mahkota yang dia pakai ini, mahkota. Jadi mahkota itu adalah simbol otoritas. Pada saatnya, ketika anti Hamasiyah berkuasa, dia punya otoritas penuh atas bumi ini. Siapa yang berani melawan dia? Tidak ada yang berani, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Satan atau anti Hamasiyah ini, dia berupaya menyamarkan dirinya atau jati dirinya agar tidak bisa dideteksi oleh manusia, sehingga keberadaannya lebih mudah diterima oleh manusia. Yang saya katakan, kalau manusia-manusia itu, orang-orang itu level imannya di bawah, maka mereka akan terpengaruh dengan anti Hamasiyah yang memakai atribut seakan-akan penyelamat dari Samayim. Siapa tahu dia ini yang akan membawa kesusahan besar, dia yang akan membawa kebinasaan bagi umat manusia. Ya. Nah, jadi kalau orang yang imannya masih abu-abu, ya, kalau orang Ambon bilang imannya iman gaba-gaba, pasti terpengaruh. Tapi kalau iman yang kuat, ya, Kehilat Yahweh El Gibor Ambon, imannya kuat, maka kita punya mata roh terbuka melihat bahwa ini dia siapa. Ya, pernah beberapa tahun yang lalu, ya, mulai dari 2020 sampai 2022 atau 2023, mata rohani kita terbuka. Seakan-akan ada penyelamat. Dari mereka menciptakan teror itu, Bapak Ibu mengerti yang saya katakan kan? Mereka menciptakan teror itu dengan berbagai penyakit yang katanya sangat-sangat berbahaya. Lalu kemudian datanglah penyelamat dengan cairan yang katanya bisa menyelamatkan. Nah, ini permainan si anti Hamasiyah. Jadi kalau kita tidak peka dengan roh, ya, iman kita hanya standar-standar saja, maka kita akan cepat terpengaruh, Bapak Ibu. Ya. Jadi penunggang kuda yang putih ini, dia adalah seorang tipu muslihat yang dia buat. Ya. Dia adalah penguasa kegelapan yang mau menyamakan diri sama dengan Tuhan, sama dengan Yesua, bahwa dia datang nih sebagai yang menyelamatkan. Tapi sebenarnya kedok dia itu untuk membinasakan orang. Ya, Bapak Ibu, setan ini bisa bikin apa saja. Bahkan mungkin firman dia lebih kuasai firman dari kita, karena dia berasal dari Samayim. Dia malaikat yang jatuh. Ya, jadi dia lebih kuasai firman. Dan dia itu malaikat dekatnya Bapak Yahweh, jadi pasti dia lebih tahu. Nah, kalau kita jauh dari firman, ya, maka bisa saja setan memakai firman untuk memutarbalikkan firman, lalu kita terkecoh, maka kita jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena itu perkuat roh kita, ya, agar kita tidak gampang tersesat. Nah, jadi kuda putih, penunggangnya dan busur panah, ya, adalah kuasa kegelapan yang diberikan otoritas untuk menciptakan teror di mana-mana. Bapak Ibu, saya mengatakan, ya, saya mengatakan, pada saatnya, ya, ini bagian semua dari anti Hamasiyah, di mana peran manusia pada saatnya lama-kelamaan akan tersingkir, digantikan dengan AI atau robot. Sudah pasti, dan sekarang kan sudah berjalan. Banyak orang di PHK karena yang lebih banyak kerja itu robot. Tidak makan biaya, tidak perlu kasih asuransi, ya, tidak perlu BPJS, tetap bisa kerja, ya, dan mungkin kerjanya lebih bagus dari manusia. Jadi pada saatnya kalau AI, ya, ini salah satu contoh, dia sudah menguasai bidang kesehatan, contoh, ya, maka ketika Bapak Ibu masuk ke rumah sakit, tidak ada tanda bilangan binatang itu, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk mendapat pengobatan.
Walaupun napas sudah di ujung hidung. Tapi karena tidak tercatat sebagai member, ya, tidak tercatat bahwa ini adalah bagian dari anti hamasia, maka tidak akan dilayani karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pada saatnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, bayangkan kehilangan akses ke perawatan karena data kesehatan dianalisis oleh suatu algoritma, ya. Nah, dia berjalan lebih cepat dari yang kita pikirkan, ya. AI, perkembangan teknologi berjalan lebih cepat. Kita tidur saja belum apa-apa sudah pagi, ya. Jadi perkembangan teknologi dan anti hamasia ini dia sudah gregetan untuk mau cepat-cepat menguasai dunia ini. Nah, kalau iman kita tidak segera kita benahi untuk naik level, ya, kita masih enak-enakan, ya, kita masih santai-santai, maka ketika dia datang yang tadi penunggang kuda, kita terbuai, Bapak Ibu. Lalu kalau kita tertinggal, apa jadinya? Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tertinggal itu seperti apa. Untuk kesehatan saja tidak akan dilayani, Bapak Ibu bilang, ya. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, teriak pun tidak akan didengar. Karena kenapa? Firman sudah diangkat, kematian sudah diangkat, Roh Kudus sudah diangkat. Mau teriak untuk siapa? Ya. Nah, saat ini ketika firman masih ada bersama-sama dengan kita, Roh Kudus masih ada bersama-sama dengan kita, perkuat iman kita. Hidup di dalam Bapak Yahweh, supaya pada saatnya ketika Tuhan Yesus datang, cepat-cepat angkat kita. Ya. Jangan kita tertinggal, kita akan masuk dalam kesengsaraan besar. Nah, lalu kemudian jadi pertanyaan, ya, jadi pertanyaan. Berarti Bapak Yahweh yang suruh, yang perintah untuk anti hamasia berkuasa. Apa betul, Bapak Ibu? Bapak Yahweh tidak perintah, tapi diizinkan untuk anti hamasia ini berkuasa. Kita ambil contoh, ya, peristiwa Iyop atau Ayub. Ketika setan berjalan-jalan, dia melihat ada satu orang saleh, namanya Iyop atau Ayub. Lalu kemudian dia mendatangi Bapak Yahweh, lalu dia mempertanyakan, ini si Ayub ini orangnya saleh. Bapak Yahweh bilang, iya, dia memang saleh. Tapi si setan bilang gini, iya, karena dia dilindungi oleh Engkau ya Tuhan. Bapak Yahweh bilang, oh coba saja, saya izinkan. Tapi dengan syarat jangan mengambil nyawanya. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayub sakit, ya, gatal-gatal tulang sampai bernanah. Kemudian hartanya ludes habis, anak-anaknya juga mati. Bahkan orang-orang dekatnya mencibir dia supaya bisa menyalahkan Bapak Yahweh. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak menyalahkan Bapak Yahweh, ya kan? Cuma Bapak Yahweh mengizinkan itu terjadi. Jadi si setan berusaha untuk mencobai si Iyop atau si Ayub. Nah, di situ juga Bapak Yahweh menguji kesalehan imannya si Ayub. Ya, jadi Bapak Ibu, kita jangan santai-santai, jangan tenang-tenang. Karena bisa saja si setan akan melihat, oh ini dia, ini saya harus coba dia dulu. Ini kayaknya imannya ini iman gaba-gaba. Saya coba. Nah, disitulah pengujian terjadi. Apakah kita mampu bertahan atau tidak? Ya. Kalau kita tidak mampu bertahan, maka kejadian ini seperti ini. Kalau kita tidak menjadi member, kita tidak pasang itu anti hamasia punya tanda, maka kita tidak bisa dilayani apa-apa. Ya. Tapi kalau kita pasang Bapak Ibu, kita memakai hal-hal anti hamasia, firman catat akan timbul bisul-bisul. Ya, pada saatnya akan timbul bisul mereka yang sudah pernah dicocok. Nah, kalau Wahyu mengatakan seperti gini, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, jadi Bapak Ibu,
minta hikmat dari Bapa Yahweh, minta jantung yang mendengar dari Bapa Yahweh, supaya bisa mendengar suara Bapa Yahweh. Jangan sampai kita tertipu, ada anti Hamasia yang datang, dia berkedok, ya, serigala berbulu domba, lalu kita terpengaruh. Ya, pertahankan iman Bapak Ibu sampai akhir. Amin. Nah, yang kedua, sus adom atau kuda merah dan penunggangnya. Ini adalah kuasa ke-8 atau anti Hamasia yang diberi otoritas untuk menebar kemarahan atau anarkis dan mengambil damai sejahtera, sehingga terjadi anarkisme dan secara otomatis menghilangkan damai sejahtera. Ya, ini apa maksudnya Bapak Ibu? Meterai yang kedua yang dibuka oleh anak domba atau Yeshua Hamasia. Dia datang ke bumi ini, dia mau mencuri damai sejahtera dari kita. Simple Bapak Ibu, simple. Sedikit-sedikit kita marah. Orang omong kita marah. Orang fitnah kita marah. Itu bagian dia untuk menyerumuskan kita. Ya, jadi kalau kita terpengaruh, kita juga marah balik. Kita terpengaruh, kita fitnah balik lagi. Orang yang menyakiti kita, kita juga membalas untuk menyakiti dia. Ini pengaruh dari kuda merah ini. Ya, jadi kuda merah, kuda putih, kuda merah, dia sudah ada sejak lama. Spiritnya itu sudah ada sejak lama. Ya, kalau orang fitnah kita, ya, dia itu sementara menebar roh kemarahan, supaya kita juga saling membalas marah. Ya, kalau orang marah, orang emosi, tidak sabar, apa yang hilang Bapak Ibu? Damai sejahtera dan sukacita hilang. Dan memang itu dia punya tujuannya seperti itu. Ya, supaya kita marah kepada orang lain, kita benci kepada orang lain. Kemarin kita berbicara mengenai akar pahit. Ya, kalau akar pahit itu, kepahitan itu sudah ada, bagaimana mungkin mau terangkat ke Samayim? Tidak mungkin terangkat dengan akar pahit, harus dicabut supaya kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, dan ini kerjaannya anti Hamasia. Si kuda merah ini punya kerjaannya mencuri damai sejahtera dan sukacita kita. Nah, jadi roh amarah, kebencian, dan hilangnya damai sejahtera bisa terjadi di mana saja Bapak Ibu. Ya, di lingkungan kita punya rumah tangga bisa terjadi. Ya, suami istri saling marah-marah, bahkan bisa saja menimbulkan kepahitan. Ya, di dalam pekerjaan, orang yang membuat kita marah karena ketidakadilan bisa saja membuat kita marah. Ya, kita benci kepada orang itu. Dalam persekutuan kehilat juga mungkin ada yang tidak senang lain dengan yang lain, itu membuat kita tidak, hati kita itu hancur, hati kita itu kecewa, hati kita ingin membalas dendam. Ya, lalu kemudian di lingkungan keluarga, kalau keluarga tidak suka dengan kita karena penyembahan kita, kita menjadi emosi. Ya, kemudian belum lagi di lingkungan tetangga. Ya, karena kita mungkin berbeda organisasi keimanan, lalu kemudian kita dikucilkan, kita dibenci. Sebenarnya itu permainan dari si kuda merah ini. Dia berusaha untuk menghilangkan damai sejahtera kita. Dia berusaha untuk mari kita juga sama-sama terjerumus. Kita marah, kita kecewa, kita sakit hati, kita akar pahit. Dia mau kita seperti itu. Ya? Tapi apa Bapak Ibu mau seperti itu? Tidak. Pertahankan kualitas iman kita. Orang mau bikin kita terserah. Orang mau benci kita terserah. Ya, orang mau mencibir kita terserah. Kalau kita di pihak Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh bersama-sama dengan kita, jangan takut karena pembela kita itu luar biasa. Nah, salah satu kelebihan, ya, saya bilang kelebihan dalam tanda kutip, si setan. Si setan itu tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan dia pantang menyerah. Ya, dia berjalan setiap hari mencari orang-orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, orang yang hidup dalam kedagingan, dia sudah tidak pusing lagi, itu bagiannya dia. Ya, itu pasukannya dia, anak buahnya dia. Yang dia cari itu orang-orang yang punya kualitas imannya tinggi. Dia mau mencobai. Ya, ini bisa jatuh atau tidak ini. Saya harus coba dia.
Nah, setan bisa pakai cara apa saja, ya. Seperti kita difitnah, itu membuat kita marah-marah, ya. Dan yang paling setan inginkan, ya, kalau dia tidak dapat merusak kita punya persekutuan, maka dia akan membuat kita menjadi orang yang merasa diri paling benar. Itu yang paling berbahaya. Kalau orang yang merasa diri paling benar, Bapak Ibu, setan taruh roh itu di dalam kita, sudah pasti kita akan menjadi orang yang egois, ya. Kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang tinggi hati, ya. Lalu kemudian kita susah memaafkan orang lain, dan kita susah mengakui kesalahan kita di hadapan orang lain. Itu setan tanam itu di hati kita, ya. Kalau dia tidak dapat merusak persekutuan, dia akan tanam sifat itu dalam kita. Nah, kalau kita tidak mampu untuk mencegah apa yang setan lakukan, kita juga jatuh sama-sama, ya. Tapi saya percaya di tempat ini kita kuat semua, ya. Apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan si kuda merah ini. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut kepada yang ketiga. Sus Sakor, atau kuda hitam dan penunggangnya yang membawa timbangan, ya. Di sini dia pegang timbangan, Bapak Ibu. Dia pegang timbangan. Nah, penunggang kuda ini menggambarkan, ya. Kalau pegang timbangan, orang pegang timbangan ini biasa di mana, Bapak Ibu? Pengadilan satu, di mana lagi? Di pasar-pasar, ya. Ya. Oleh karena itu, salah satunya dia penunggang kuda ini menggambarkannya munculnya otoritas perdagangan, ya. Kalau soal di pengadilan itu pasti, namanya pengadilan manusia ini tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, ya. Nah, si kuda hitam ini dan penunggannya dia memegang timbangan. Dia berusaha menguasai perekonomian, perdagangan dunia, ya. Nah, pada saatnya, Bapak Ibu, kalau dia sudah kuasai secara total, maka pasti ekonomi dunia akan kolaps, ya. Kalau ekonomi dunia kolaps, apa yang terjadi dengan kita, Bapak Ibu? Ya, pada saatnya akan ada satu pemerintahan, satu sistem perdagangan, satu agama, dan semuanya dikuasai oleh anti Hamasiyah. Ya. Nah, kalau krisis pangan terjadi, maka banyak negara yang akan tunduk kepada otoritas si anti Hamasiyah. Itu pasti. Karena kenapa? Kalau tidak masuk dalam bagiannya, atau dalam organisasinya, atau dalam kelompoknya, maka sudah dipastikan bahwa negara itu akan kolaps ekonominya, ya. Saya kasih contoh, dua di antaranya adalah Zimbabwe dan Yunani. Zimbabwe itu, Bapak Ibu, untuk beli kerupuk, satu kerupuk bisa 1 juta. Harga satu kerupuk. Jadi mereka kalau jalan itu jalan dengan uang karung, pikul uang pakai karung. Jadi nilai mata uangnya sudah tidak kuat. Mau beli sepatu mungkin dengan uang satu karung, bisa saja sepatunya harganya 20 juta. Sepatu-sepatu yang kita pakai yang harga 17.000, 50.000, bisa jadi harganya 20 juta. Itu karena kenapa? Dia menguasai perdagangan. Zimbabwe, Yunani tidak tunduk saat itu, makanya ekonominya kolaps, ya. Kalau kita lihat itu uang tuh diambur-ambur di pasar begini. Orang mau pergi belanja di pasar, pergi dengan uang tolak gerobak uang 1 gerobak. Bayangkan, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia mungkin orang sudah copet, sudah curi, sudah rampok. Tapi di sana uangnya tidak berlaku lagi, nilainya sangat kecil. Akhirnya mereka cetak itu, umpama uang 1 miliar. 1 miliar, karena uang tidak berlaku, ekonominya kolaps, ya. Uang tidak berlaku, Bapak Ibu. Nah, percaya atau tidak, itu pasti terjadi, ya. Pada saatnya itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Dan kalau itu terjadi, maka
tergenapilah Wahyu 6 ayat 6. Ya, yang tadi kita baca. Setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Ya. Kalau kita lihat mata uang Romawi dulu, 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Ya. Perbandingannya ada di Matius 20 ayat 2. Nilainya kurang lebih 750 rupiah. Murah atau mahal Bapak Ibu? Zaman sekarang murah sekali. Betul? Tapi zaman dulu sangat mahal 1 dinar. Harga kerja sehari. Sekarang kalau kita kerja sehari, kalau kita hitung 75.000 contoh. Atau 100.000 1 hari. Nah ini dulu 750 rupiah. Zaman dulu 1 dinar. Ya, kalau sekarang nih, kalau dinar Kuwait, 1 dinar itu kena 53.000 kalau tidak salah. 48 sampai 53.000 1 dinar. Karena dinar Kuwait itu mata uang yang terbesar di dunia, bukan pound sterling, ya, tapi dinar Kuwait. Nah, bayangkan kalau 750 zaman dulu, 750 sudah bisa beli apa saja, beli semua. Iya, karena nilainya masih besar ya. Kalau sekarang ya nilainya kecil, 750 beli apa? Makanya dibilang 1 dinar dulu itu jumlahnya sangat besar. Ya, penglihatan Yohanes itu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Tapi yang akan terjadi itu zaman sekarang. Yang dibilang setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Itu berarti harga-harga kebutuhan barang pokok meroket naik. Ya. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, ketika kita tidak menjadi membernya anti Hamasiyah, ya, maka iman yang kita pertaruhkan. Mau makan atau tidak, mau beli atau tidak, mau menjual atau tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa makan. Iman kita dipertaruhkan. Ya. Tapi kalau kita menjadi member, maka kita masuk ke dalam kelompoknya anti Hamasiyah. Nah, gandum dan jelai Bapak Ibu itu adalah simbol kebutuhan yang dibuat harganya sangat mahal. Nah, itulah masa kesusahan besar. Dia akan masuk kepada tanda binatang ini Bapak Ibu. 666. Ya. Kalau tidak jadi member, pergi ke dokter tidak mungkin diperiksa. Kalau tidak jadi member, tidak bisa membeli. Kalau tidak jadi member, tidak bisa menjual. Ya. Tapi kita harus percaya dan meyakini bahwa sebelum itu terjadi, kita sudah rapture. Ya. Siapa yang mau tinggal di zaman seperti ini Bapak Ibu? Ya. Sekuat-kuatnya iman Bapak Ibu, tetap runtuh saja. Ya, makanya firman bilang Tuhan mempercepat waktu. Kalau tidak Tuhan datang tidak dapat mendapati iman di bumi. Iya, karena orang kalau terlalu susah, perutnya kosong, ya. Kalau orang-orang dewasa mungkin bisa bertahan 2-3 hari. Tapi kalau anak-anak kecil, kita lihat kita punya cucu-cucu, kita lihat kita punya anak-anak tidak makan, ya. Mau tidak mau kita serahkan diri, ya. Tapi kita beriman kita tidak sampai pada zaman itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita percaya dan beriman sebelum semuanya ini terjadi, Yesua kekasih hati kita sudah datang untuk angkat kita. Ya, itu yang kita harapkan dalam kita punya keimanan saat ini. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, jangan kita main-main lagi. Ya, jangan kita acuprek. Ya, jangan kita mau asik-asik saja. Siapa tahu sebentar malam Tuhan Yesus datang. Siapa tahu esok pagi Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Jangan sampai Tuhan Yesus datang, kita belum siap, kita tinggal dan kita mengalami kesusahan besar. Ya. Nah, yang berikut adalah sus yarak-rak. Ya, sus yarak-rak atau kuda kehijauan. Dia tidak putih, ya, dia pucat. Tidak putih, tidak hijau, dia pucat. Jadi hijaunya hijau pucat, ya. Nah,
dan penunggangnya yang bernama kematian. Ini adalah anti Hamasiyah yang diberi otoritas untuk menebar tudung kematian melalui kedahsyatan perang, kelaparan, dan binatang-binatang buas. Bapak Ibu, yang kuda keempat ini, yang dibilang dia datang untuk menebar kematian, menebar kelaparan, dan binatang-binatang buas, apa maksudnya? Maksudnya pada saatnya ya akan terjadi perang besar. Ini sekarang kan perang-perangnya masih perang-perang skala-skala antar negara kan? Pada saatnya mungkin kita bisa katakan perang dunia ketiga. Ya, sudah mau menuju ke situ Bapak Ibu. Kalau sampai perang dunia ketiga itu berarti ada blok A, blok B, blok C, blok D. Iya kan? Masing-masing dengan dia punya kekuatan alutsistanya atau kekuatan dia punya persenjataannya, dia ada juga dia dengan kekuatan ekonominya. Nah, blok-blok itu, lalu kalau blok-blok itu sudah saling untuk menggesek satu dengan yang lain, ekonomi akan hancur. Kalau ekonomi hancur, pasti kelaparan terjadi di mana-mana. Ya, kalau kelaparan terjadi di mana-mana, maka yang terjadi itu anarkisme terjadi di mana-mana. Belum lagi biaya dipakai untuk peperangan. Ya, maka juga tergenapi tadi di dalam Wahyu. Ya, untuk penunggang kuda hijau pucat ini, bahwa seperempat manusia di bumi akan mati, ya, karena akan terjadi perang Harmagedon. Kita lihat Bapak Ibu, akan terjadi perang Harmagedon di lembah Megiddo. Nah, saat ini populasi burung buas atau burung pemakan bangkai itu sudah sangat melonjak, bertambah setiap hari di lembah Megiddo. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, jadi mereka ini, burung-burung buas ini sementara menanti untuk perang besar ini. Kalau perang besar mau kubur orang di mana? Ya, mau gali kolam di mana? Nah, lembah Megiddo akan menjadi pembantaian besar-besaran, dan di situ burung-burung buas berpesta dengan mayat dan bangkai-bangkai untuk dimakan. Lembah Megiddo di mana Bapak Ibu? Lembah Megiddo terletak di Israel, sekitar 30 km di tenggara Haifa dan 120 km di utara Yerusalem. Jadi tidak jauh-jauh Bapak Ibu, lembah Megiddo. Ya, di situ terjadi peperangan, maka di situ juga jutaan, ribuan orang akan meninggal. Ya, ini mereka punya persenjataannya sama-sama canggih. Kalau bilang nuklir, semua punya nuklir ada, iya kan? Sekarang kalau kita lihat yang besar-besar seperti Amerika dan Rusia, ada punya nuklir tidak? Ada. Israel pun ada. Israel di blok Amerika, Iran di blok Rusia. Dua-dua punya nuklir. Belum lagi Korea Utara, ya, belum lagi Jerman. Semuanya punya. Bayangkan kalau peperangan terjadi, maka yang terjadi adalah banyak jiwa yang akan mengalami kematian. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau dengan demikian, maka tergenapi semua meterai yang dibuka. Ya, ada 4 meterai itu. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau pucat. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini sebagian saja ya, sebagian saja. Sebagian negara-negara yang memusuhi Israel, baru sebagian. Ada Jordania, ada Palestina, ada Sudan, ada Kuwait, ada Uni Emirat Arab, ada Libya, ada Afghanistan, ada Suriah, ada Irak. Saya taruh cuma 9, tapi yang memusuhi Israel banyak tidak Bapak Ibu? Banyak. Dari bendera-bendera yang saya tampilkan, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Hijau pucat. 4 warna, ya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Tanpa kita sadari. Negara-negara yang paling memusuhi Israel ini nih. Di dalam benderanya pasti ada merah, pasti ada putih, pasti ada hitam, pasti ada hijau. Iya. Ini baru sebagian Bapak Ibu. Ya.
baru sebagian. Bayangkan kalau 9 ini tambah dengan yang lain-lain lagi. Ya, karena firman di dalam kitab suci mencatat bahwa Israel juga pada saatnya akan kalah. Tapi bukan kalah berarti langsung mereka semua musnah, tidak. Nanti ada tangan Bapa Yahweh yang menyelamatkan. Ya, ketika Tuhan Yesus turun bersama-sama dengan kita untuk membumi hanguskan itu para anti Hamasya. Ya, disitulah Israel kembali bangkit. Yang terlindungi hanya 144 orang Israel dari 12 suku. Itu yang terlindungi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita bersiap-siap diri kita Bapak Ibu, ya, agar iman kita tidak tergoyahkan. Amin. Saat ini keempat penunggang kuda itu sudah beraksi sejak lama. Ya, tapi belum total kontrol, belum total dia kasih keluar dia punya semua kekuatan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kita, ada Roh Kudus, masih ada firman yang menahan tali kekangnya, sehingga dia tidak bisa untuk menguasai dunia secara utuh. Belum bisa. Dia masih jalannya setengah. Ya. Dan pada saatnya, ya, ketika kita sudah terangkat, kita sudah rapture, firman sudah diangkat, kematian sudah diangkat, Roh Kudus sudah diangkat, maka benar-benar keempat penunggang kuda ini, si anti Hamasya menguasai total di dalam bumi ini. Ya, itu kita sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya, kita lagi enak-enakan makan perjamuan dengan Tuhan Yesus. Apa mau terjadi di bawah ya terjadilah. Ya. Nah, ketika itu terjadi Bapak Ibu, apa yang akan kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah bahwa kita tetap menyembah Bapa Yahweh sekarang dan selama-lamanya. Ya? Karena kalau yang tertinggal, apa yang jadi dengan mereka? Ya? Yang pergi saya rasa kayak orang yang tinggal. Betul tidak Bapak Ibu? Sekarang kalau kita punya saudara datang ya dari jauh-jauh, mungkin dari Belanda, ketika mau pulang, orang yang paling sedih itu yang mana? Yang tinggal. Iya kan? Nah, sementara yang pulang sudah dia pulang. Sekarang, kalau sekarang iman kita masih tetap teguh sampai Tuhan Yesus datang, maka yang tinggal yang akan mengalami the Great Tribulation atau masa kesukaran besar. Ya, oleh karena itu pertahankan iman Bapak Ibu semua, agar pada saatnya sampai Tuhan Yesus Hamasya berdiri di dalam awan-awan menjemput kita dan kita naik bersama-sama untuk mendapati Tuhan Yesus Hamasya. Disitulah kesenangan kita, disitulah sukacita kita. Jangan main-main, waspada, berjaga-jagalah sampai Tuhan Yesus datang. Demikian firman Bapak Yahweh, sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala.